Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani dengan NIM 19.900.009, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, saya akan menjelaskan tentang resume pertemuan 1 sampai 7. Yang pertama, resume kelompok pertama yaitu kode etik profesi dan organisasi profesi keguruan. Pengertian kode etik guru secara harfiah berarti sumber etik. Etik berasal dari perkataan etos yang berarti watak. Istilah etika mengandung makna nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia. Pada hal ini kita akan membahas tentang kode etika profesi guru. Kode etik merupakan Kode etik merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan tentang hal-hal yang akan dibahas dalam kode etik guru. Fungsi kode etik guru yaitu dapat memberikan pedoman kepada guru untuk memiliki prinsip yang profesional dalam mengajar. Yang kedua, sebagai sarana kontrol dalam memenuhi profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak dari luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi guru. Tujuan kode etik berupa untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi dalam keguruan. Yang ketiga, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keempat, mempunyai organisasi profesional yang kuat terjalin dengan erat. Berikut adalah pengertian menurut beberapa ahli pengertian dalam organisasi profesi keguruan. Menurut James de Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menurut Chester Bernard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua guru atau lebih. Yang ketiga, sedangkan profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian seseorang dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, keguruan adalah pendidik dengan fungsi pemersatu yaitu dorongan dalam seseorang untuk membentuk suatu organisasi atau keprofesian. Yang kedua, fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi peningkatan kemampuan profesional yaitu organisasi berpendidikan adalah peningkatan kemampuan profesional pengembangan profesi kependidikan ini. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir. Selanjutnya saya akan membacakan materi dari kelompok 2, yaitu materinya skill atau kemampuan guru dalam mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah merupakan kemampuan atau kecakapan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta guru yang mampu mengembalikannya bila terjadi masalah dan gangguan-gangguan yang terjadi dalam kelas tersebut. Kondisi belajar yang optimal dan mempertahankan kondisi belajar apabila terjadi sesuatu, guru seharusnya bisa mengontrol anak didiknya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Prinsip-prinsip pengelolaan dalam kelas yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan. Maksudnya yaitu dalam kelas guru harus menciptakan kehangatan terhadap peserta didik agar terciptanya suasana belajar yang sangat nyaman. Yang kedua, tantangan dan penggunaan kata-kata, yaitu guru seharusnya mencerminkan kepada anak didiknya untuk menggunakan kata-kata yang pantasnya dan baik didengar. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat, keluasan. Yang kelima, penekanan pada hal-hal positif. Dapat berupa mencontohkan kepada anak-anak didiknya untuk
yang terakhir yaitu penekanan hal-hal positif, yaitu guru seharusnya menekankan pada siswa hal-hal yang menurutnya baik, karena siswa sangat bisa mencontoh dari guru-guru tersebut. Komponen keterampilan mengelola kelas. Yang pertama yaitu preventif. Preventif yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar mengajar yang optimal. Dapat berupa menunjukkan sikap tanggap kepada siswanya. Yang kedua, memberikan perhatian kepada siswa. Yang ketiga, memusatkan perhatian berkelompok, yaitu saat mengerjakan tugas atau berdiskusi. Yang keempat, memberikan petunjuk yang jelas. Guru harusnya memberikan petunjuk kepada siswanya. Yang kelima, memberikan penguatan seperti dengan menjelaskan materi-materi yang belum dipahami. Dan yang kedua yaitu represif, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar dalam kelas yang optimal. Guru dapat menggunakan strategi berupa modifikasi tingkah laku, yaitu menekankan kepada siswanya tingkah laku yang baik dan benar. Yang kedua, guru menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok. Dengan cara ini memperlancar tugas-tugas melalui kerjasama secara berkelompok. Yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Dalam kelas biasanya terjadi masalah dan guru seharusnya mencegah masalah-masalah tersebut agar bisa terkontrol. Selanjutnya yaitu pendekatan dan pengelolaan dalam kelas. Yang pertama, pendekatan modifikasi. Pendekatan ini merupakan perilaku bertolak dari psikologi behavioral yang mengemukakan dengan semua tingkah laku yang baik maupun yang tidak baik merupakan hasil proses dari belajar mengajar. Dan tingkah laku siswa yang dikehendaki guru harus memberikan penguatan positif atau memberi stimulasi sebagai pengajaran agar tidak terjadi masalah-masalah yang telah terjadi. Yang kedua, pendekatan ini bertolak dari psikologis klinis, yaitu dengan anggapan bahwa kegiatan proses belajar mengajar harus dilakukan secara efektif dan mempersyaratkan hubungan sosial yang baik antara guru dengan siswa. Yang ketiga, pendekatan proses kelompok. Pada pendekatan ini, asumsi bahwa kegiatan belajar mengajar efisien dan efektif dalam kelas harus dilakukan dengan berkelompok. Dalam usaha mengelola kelas, guru harusnya mengetahui apa-apa saja yang harus dihindari dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu campur tangan atau campur tangan yang berlebihan dari guru-guru lain. Saat mengajar kita harus memfokuskan bagaimana cara kita menjelaskan dalam kelas tanpa campur tangan dari orang lain. Yang kedua, kelenyapan. Yang ketiga, ketidaktepatan. Dalam proses belajar mengajar, guru seharusnya lebih tepat dalam menjelaskan suatu materi. Yang keempat, penyimpangan. Yang kelima, bertele-tele. Dalam proses ini, guru harusnya harus memperjelas dengan bagaimana cara agar siswa mengerti apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Secara umum, peran guru dalam proses belajar mengajar yaitu mendorong siswa dalam mengembangkan dan memberikan tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada siswa. Yang ketiga, menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas maupun diskusi. Baik, saya akan menjelaskan tentang resume kelompok 3, yaitu kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Pengertiannya yaitu keahlian yang diperlukan untuk seseorang dalam melakukan sesuatu dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, kualifikasi diartikan hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang tertentu. Kualifikasi guru adalah suatu upaya untuk mencapai pendidikan yang berkualitas.
Menurut beberapa ahli, kompetensi guru dapat berupa yang pertama, menguasai bahan ajar yang akan dijelaskan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, menguasai landasan-landasan kependidikan. Guru seharusnya menguasai landasan-landasan apa saja yang harus dimiliki dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, mampu mengelola program belajar. Yang keempat, mampu mengelola kelas. Yang kelima, mampu menggunakan media sumber belajar lainnya. Yang keenam, mampu menilai prestasi peserta didik yang diajar. Yang ketujuh, mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah. Syarat-syarat pendidik. Adapun syarat umum guru dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang guru dosen, yaitu yang pertama, memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana, atau program diploma 4. Yang kedua, memiliki kualifikasi kompetensi. Yang ketiga, memiliki sertifikat pendidik yang diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi oleh pemerintah. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, memiliki Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang sempat dibawakan oleh kelompok 4, yaitu berjudul Perlindungan dan Penghargaan Guru. Definisi penghargaan dan perlindungan guru. Penghargaan guru adalah penghargaan yang diberikan kepada guru baik berupa materi ataupun non-materi. Kegiatan ini melindungi guru dari hal-hal tertentu yang menyebabkan kegiatan guru dalam melakukan aktivitas keguruannya menjadi tidak terganggu. Perlindungan bagi guru adalah usaha pemberian perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan hak yang diberikan kepada guru. Dasar hukum menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 36, guru yang berpartisipasi berdedikasi luar biasa atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Selanjutnya, guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari pemerintah. Perlindungan guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 37, pemerintah atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dan melaksanakan tugas meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan, kesehatan, dan hak. Selanjutnya, jenis-jenis perlindungan guru, yaitu asas ini berupa yang pertama, asas unitaristik atau impersonal, yaitu tidak membedakan jenis, agama, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan tingkat sosial ekonomi. Asas aktif, di mana inisiatif merupakan upaya perlindungan dapat berasal guru atau lembaga mitra atau keduanya. Yang kedua, asas manfaat, di mana pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru memiliki manfaat bagi peningkatan profesionalisme, harkat, martabat, dan kesejahteraan mereka, serta bagi kemajuan pendidikan formal. Yang keempat, asas demokrasi, di mana upaya perlindungan hukum dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru dilakukan dengan pendekatan yang demokratis atau mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, asas langsung, di mana pelaksanaan perlindungan hukum atau pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru terfokus pada pokok persoalan. Selanjutnya, yang keenam, asas multi pendekatan, di mana upaya perlindungan hukum bagi guru dapat dilakukan dengan pendekatan formal, informal, litigasi, non-litigasi, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan resume tentang kelompok yang 5, yaitu penilaian kinerja guru. Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Artinya, setiap
kinerja bapak atau ibu di sekolah akan mendapatkan penilaian yang nantinya penilaian itu bisa mempengaruhi jenjang karir bapak atau ibu di sekolah, misal diberikan kenaikan pangkat. Selanjutnya, tujuan kinerja guru. Yang pertama, mendasari kebijakan tentang promosi dan karir guru beserta penghargaan yang patut didapatkan. Yang kedua, sebagai indikator untuk menentukan tingkat kompetensi. Yang ketiga, meningkatkan kinerja guru dan sekolah yang meliputi efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, memberikan jaminan agar selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta bersikap positif dalam pembelajaran. Yang kelima, memberikan landasan untuk pelaksanaan program keprofesian berkelanjutan atau PKB. Yang keenam, menjadi landasan untuk menentukan keefektifan kinerja guru. Selanjutnya, fungsi penilaian kinerja guru. Terdapat dua fungsi utama, yaitu yang pertama menjadi dasar penilaian tentang kompetensi dalam proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang linear dengan fungsi sekolah madrasah. Artinya PKG akan dijadikan profil guru yang bersangkutan. Yang kedua, sumber perolehan angka kredit bagi guru atas kinerjanya. Angka kredit itu nantinya akan dijadikan dasar pengembangan karir dan promosi, misalnya kenaikan pangkat atau jabatan fungsional. Agar hasil penilaian kinerja bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan ketepatannya, penilaian tersebut harus memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu valid. Valid di sini yaitu penilaian yang harus benar-benar komponen tugas guru selama pembelajaran, pembimbingan atau tugas yang masih linear dan fungsi di sekolah. Yang kedua, reliable. Penilaian ini menunjukkan hasil yang sama saat dinilai oleh siapapun dan kapanpun. Yang ketiga, praktis. Artinya harus bisa dilakukan dengan relatif mudah oleh siapapun tanpa memerlukan persyaratan tambahan yang menghasilkan validitas dan reliabilitas yang sama. Prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Yang kedua, adil. Yang ketiga, akuntabel. Yang keempat, transparan. Yang kelima, partisipatif. Yang keenam, terukur. Yang ketujuh, komitmen. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu berkelanjutan. Perangkat penilaian kinerja guru. Pelaksanaan PKG membutuhkan dokumen perangkat seperti berikut. Yang pertama, pedoman pengelolaan penilaian kinerja guru. Yang kedua, instrumen penilaian kinerja guru yaitu sebagai berikut. Instrumen PKG kelas atau mata pelajaran, instrumen PKG BK, instrumen PKG TIK, instrumen PKG PAUD, instrumen PKG pendidikan khusus, instrumen PKG yang memiliki tugas tambahan. Pelaksanaan penilaian kinerja guru. Adapun prosesnya melalui 4 tahapan, yaitu persiapan, pengumpulan fakta, dan penilaian serta pelaporan. Persiapan. Penilai PKG harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, sudah bersertifikat pendidik. Yang kedua, kualifikasi akademik minimal S1 atau D4. Yang ketiga, pangkat, golongan, dan jabatan penilai minimal sama dengan guru yang dinilai kecuali kepala sekolah. Yang keempat, penilai memiliki hasil tes pembelajaran. Yang ketujuh, penilai harus mampu mengamati dan menilai secara objektif, adil, dan transparan pada kinerja teman sejawat. Tanggung jawab penilai yaitu memastikan bahwa guru agar mampu melalui proses penilaian kinerja. Langkah ini bisa dilakukan sekolah dengan mengadakan in-house training atau IHT di sekolah. Yang ketiga, perencanaan PK guru tahunan. Perencanaan PK tahunan ini harus melalui persiapan oleh kepala sekolah dan koordinator PPGP, meliputi persiapan jadwal PKG, penyusunan daftar penyangkut penilai, dan guru yang dinilai memberikan laporan pada kepala UPTD atau kepala dinas kabupaten, kota, provinsi menyediakan instrumen PKG dan sebagainya. Yang keempat yaitu pengumpulan fakta dan data. Pengumpulan fakta dan data ini
bisa dilakukan sebelum PKG atau setelah pelaksanaan PKG. Yang kelima, penilaian PKG. Yang keenam, pelaporan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan resume tentang kelompok 6, yaitu judulnya sasaran dan pengembangan sikap profesional serta syarat guru profesional. Sasaran sikap profesional guru yaitu yang pertama, sikap terhadap peraturan perundang-undangan, yang kedua sikap terhadap organisasi profesi, yang ketiga sikap terhadap sekolah, yang keempat sikap terhadap anak didik, yang kelima sikap terhadap mitra atau masyarakat, yang keenam sikap terhadap orang tua atau wali siswa. Pengembangan sikap profesional guru. Yang pertama, pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Calon guru pendidik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan ketika pendidikan prajabatan guru selalu menjadi panutan bagi siswa dan masyarakat sekelilingnya. Yang kedua, pengembangan sikap selama dalam jabatan. Usaha yang dapat dilakukan agar terciptanya sikap yang baik dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan pada masa pengabdiannya, yaitu dengan cara formal atau informal. Syarat-syarat guru profesional. Yang pertama, mendapat pengakuan dan perlakuan hukum terhadap batas wewenang keguruan. Yang kedua, memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah interaksi edukatif dalam batas tanggung jawabnya. Yang ketiga, menikmati teknis kepemimpinan dan dukungan pengelolaan yang efektif dan efisien. Yang keempat, menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar. Yang kelima, menghayati kebebasan pengembangan kompetensi profesional secara individual maupun secara institusional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan resume kelompok terakhir, yaitu judulnya hubungan nilai, norma, dan sanksi serta nilai etika dalam kode etik profesi guru. Nilai dalam bahasa Inggris value biasa diartikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran dalam profesi guru. Nilai adalah harga yang melekat dalam suatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Bambang Doroso tahun 1986 menjelaskan bahwa nilai merupakan suatu kualitas atau penghargaan terhadap seseorang atau terhadap sesuatu yang telah dilakukan yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku. Suatu petunjuk tingkah laku dalam seseorang untuk tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya terdapat dua norma, yaitu perintah dan larangan. Secara umum norma dibedakan menjadi dua macam, yaitu norma khusus dan norma umum. Istilah sanksi dikenal dengan ancaman atau akibat yang diterima apabila norma tidak dilakukan. Wijaya 1985 mengatakan sanksi adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila seseorang melanggar aturan-aturan yang telah diterapkan dalam negara tersebut. Ada beberapa macam sanksi, yaitu ada berbagai macam sanksi, yaitu yang pertama sanksi negatif, yang kedua sanksi positif, yang ketiga sanksi formal, yang keempat sanksi informal. Hubungan antara nilai, norma, dan sanksi yaitu kaidah atau aturan tingkah laku seseorang guru yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu yang akan menimbulkan suatu nilai atau ukuran dan disertai sanksi apabila aturan tersebut dilanggar. Seorang yang berprofesi sebagai guru harus memiliki sikap etika yang tinggi. Seseorang guru juga harus memiliki watak kerja yang profesional. Guru yang memiliki profesionalisme adalah guru yang memiliki pandangan, sikap, selalu berpikir positif, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja kelas sepenuh waktu, loyalitas tinggi. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.